Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kami beritahukan hasil kota infak Jumat kemarin. Kota infak Jumat Rp8.110.000. Kota infak besar Rp6.110.000. Kota infak parkir Rp250.000 dan kota infak kebersihan Rp350.000. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demi ketertiban dan kekhusyuan dalam beribadah, hadirin dimohon untuk mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong dan HP harap dimatikan. Juga dimohon untuk tetap menjaga ketertiban dan ketenangan seusai sholat Jumat, terutama yang berada di lantai atas, agar tidak mengganggu kekhusyuan imam serta jamaah lain dalam berzikir dan berdoa. Pengumuman yang kedua, hadirilah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil Al-Habib Syekh bin Abu Bakar Asgaf pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 waktu jam 7 pagi bertempat di Masjid Jami Asgaf. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Jumat ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah lalai. Dan barang siapa yang lalai, maka tiada baginya pahala salat Jumat. Firman Allah dan sabda Nabi di atas mengingatkan kita bahwa 1. Kita diwajibkan menjalankan ibadah salat Jumat. 2. Di saat khatib menyampaikan khutbah, kita diwajibkan untuk diam dan mendengarkan. Bila perintah ini dilanggar, akan membatalkan pahala salat Jumat kita. Untuk itu, marilah kita simak bersama khutbah Jumat yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Musta'in Nasoha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt wa man lagha fala jumu'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u ajarakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u athabakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum alal mu'aniddin. Rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, pertama kali marilah kita semuanya senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita semuanya senantiasa haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah, mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sebentar lagi kita semuanya akan bertemu dengan tanggal 12 Rabiul Awal yang masyhur menurut para ulama adalah merupakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Jawa, hari tersebut disebut dengan hari Maulid. Maulid itu merupakan isim zaman dari kata walada yalidu wiladatan, yang artinya adalah masa atau waktu di mana seseorang dilahirkan. Sedangkan maulud merupakan isim maf'ulnya yang berarti orang atau bayi yang dilahirkan. Para ulama dalam pendapat-pendapat yang masyhur mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun ada beberapa pendapat yang lain yang mengatakan tidak di hari tersebut, akan tetapi pada pendapat yang masyhur mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya adalah atas rasa kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sebab anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab rahmatnya kepadamu maka bergembiralah kamu semuanya. Syekh Yusuf Khattar menjelaskan bahwa rahmat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang pertama kali mengadakan acara maulid? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menjelaskan dalam kitabnya Haulul Ihtifal bi Zikril Maulid bahwasanya orang yang pertama kali mengadakan syukur tasyakuran acara maulid adalah Sohibul Maulid, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan beliau mengatakan inni wulitu wa unzila alayya. Ketika ditanya Kanjeng Nabi, kenapa setiap hari Senin puasa? Beliau mengatakan ini adalah hari lahirku dan aku kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bersyukur dengan cara berpuasa di hari kelahiran beliau. Kemudian menurut Syekh Yusuf Khattar, orang yang pertama kali mengadakan acara maulid besar-besaran adalah Sohibu Irbil, yaitu Malikul Muzaffar Abu Sa'id Al-Kuburi. Beliau adalah orang yang pertama kali mengadakan acara maulid secara besar-besaran. Kemudian yang berikutnya, apakah acara maulid Nabi itu ada ketentuan tertentu yang harus diikuti? Syekh Yusuf Khattar tidak menjelaskan hal tersebut. Peringatan acara maulid Nabi bisa dilaksanakan dengan apa yang kita inginkan, selama tidak i'tiradul Qur'ani wa sunnah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fahuwa matlubun syar'an liqa'idatil ma'khudah min hadits Ibnu Mas'ud al-mauquf allazi dzakarahu Abu Nu'aim, ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Selama itu baik dan dianggap oleh manusia baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka juga dianggap baik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apakah pembacaan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, ataukah boleh dengan membaca kalimat-kalimat yang lain yang berisi tentang solawat? Misalnya solawat Simtud Duror, misalnya Maulid Al-Barjanji, solawat Badawi Kubro, solawat Munjiat, solawat Fatih dan lain sebagainya. Telah disepakati dan dijelaskan oleh para ulama, hal tersebut adalah tidak menjadi masalah, karena para sahabat pun juga mengarang solawat untuk kemudian mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah dijelaskan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Jala'ul Afham fi Sholati Wassalam ala Khairil Manam, bahwasanya beliau Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Abdullah bin Mas'ud juga membaca solawat dengan redaksi yang beliau baca sendiri. Allahumma ja'al solawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammad abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidul khair wa rasulir rahmah. Ini adalah bukti bahwasanya membaca solawat tidak harus dengan kata sallallahu ala Muhammad. Sahabat telah mencontohkan, sedangkan Kanjeng Nabi telah menegaskan ashabi kan nujum faman ihtadaitum ihtadaitum. Semua sahabatku itu seperti bintang, seperti bintang-bintang. Barang siapa orang mengikuti sahabatku, maka dia telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah bintang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas juga memiliki redaksi solawat sendiri. Beliau membaca solawat Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadin al-kubra warfa' darajatahul ulya wa'atihil wasilata fil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa. Ini adalah bukti bahwasanya solawat yang dibaca, peringatan yang dilakukan adalah boleh dengan kalimat-kalimat yang intinya memuji, mendoakan serta
mengingat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Maka marilah kita semuanya peringati acara Maulid Nabi ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kekhuduan. Insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak di akhir zaman. Bagaimana pendapat para ulama salafun saleh terkait peringatan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yang pertama, Imam Suyuti menulis dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi As-Suyuti bahwasanya waqala As-Suyuti rahimahullahu taala huwa minal bid'il hasanah alladhi yusabu 'alaiha sahibuha. Mengadakan acara Maulid Nabi merupakan perbuatan bid'ah yang hasanah, perbuatan baru yang bagus dan perlu selalu dilestarikan. Barang siapa mengadakan acara Maulid Nabi, maka akan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Lima fihi min ta'zimi qadran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharul farah wal istibsyar bi maulidihi asy-syarif. Kenapa? Karena dengan adanya acara Maulid Nabi berarti kita telah bahagia, kita telah mengagungkan, yaitu Sayyidul Khalaiq wal Bashar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan, kenapa hari Jumat itu dijadikan hari yang mulia? Kenapa hari Jumat dijadikan Sayyidul Ayyam? Karena di hari Jumat dilahirkan, yaitu wulida fiha Adam alaihissalam, dilahirkan Nabi Adam alaihissalam. Fa kaifa biyaumil Isnin? Bagaimana dengan hari Senin, yang mana di hari Senin ini adalah dilahirkan wulida fiha afdhalin nabiyyin wa afdhalil mursalin, yaitu manusia yang menjadi manusia terbaik di antara para nabi dan para utusan, manusia yang menjadi makhluk terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Maulid Nabi, di hari Senin, hendaknya kita semuanya mengagungkannya, karena di sana telah dilahirkan, yaitu makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu Syekhul Islam di dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Abdullah bin Abu Bakar bil Faqih, beliau mengatakan dalam Manahij wa Turqil Bahas bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah menulis dalam kitabnya Iqtidat Siratal Mustaqim, fata'dimu maulidin nabi wa wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'adzimun. Sesungguhnya mengagungkan acara Maulid Nabi, mengagungkan hari kelahiran Nabi dan menjadikan itu sebagai tradisi kebiasaan telah dilakukan oleh orang-orang sebelum Imam Ibnu Taimiyah. Dan barang siapa melakukan itu semuanya, maka telah mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li husni qasdi, karena bagusnya niat, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan, wal hasilu annal bid'atal hasanata muttafiqun ala nadbiha wa amalul maulidi wa ijtima'in nas lahu kadzalik ay bid'atun hasanah. Sesungguhnya mengadakan acara Maulid Nabi merupakan salah satu bentuk bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah. Maka mengumpulkan manusia di acara Maulid Nabi merupakan perbuatan yang baik, merupakan perbuatan yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Salah satu guru Imam An-Nawawi, yaitu Imam Abu Syamah, menjelaskan bahwa wa min ahsana mabtudi'a fi zamanina ma yaf'alu kullu 'amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perbuatan baru yang mana di zaman dulu belum diadakan secara khusus seperti zaman sekarang adalah berkumpulnya manusia untuk yang bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana diadakan minas shadaqah wal ma'ruf wa izhari zinah. Di sana diadakan sodakohan, perbuatan amal ma'ruf, membaca maulid, membaca sejarah, membaca akhlak-akhlak Rasulullah, dan menunjukkan kemuliaan, wasurur, dan kebahagiaan. Fa inna dzalika ma'a fihi minal ihsan. Maka sesungguhnya itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk golongan yang baik. Lil fuqara'i, bagi orang-orang yang mereka adalah
baik kaya maupun orang miskin. Ketika diadakan acara tersebut, orang miskin akan merasakan kenikmatan, akan mendapatkan sedekah dan lain sebagainya. Bimahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ta'zimihi fi qalbin fa'ilin dzalika wa syukran lillahi ala ma manna bihi min ijadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk bahwasanya di dalam hatinya ada rasa cinta agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu ulama yaitu Imam Ibnu Al-Hajj, beliau menegaskan dalam kitabnya Al-Madkhal bahwasanya fakana yajibu ain an nazdada yaumal isnain as-sani asyara fi rabiul awal minal ibadah wal khairu syukran lil maula ala ma aulana min hadhihin ni'am al-azimah. Salah satu kewajiban, bahkan salah satu ulama mujtahid mengatakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ibadah di hari Senin kedua, di tanggal 12 Rabiul Awal. Apa yang ditingkatkan? Ibadah, perbuatan baik, mengadakan perbuatan-perbuatan yang memuliakan hari tersebut. Kenapa di hari tersebut adalah dilahirkan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa fadilah kita mengadakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadilahnya besar. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami sampai menulis sebuah karya yaitu Ni'matul Kubra ala alam fi maulidi sayyidi waladi Adam, yang mana berjumlah 302 halaman. Kami baca beberapa. Dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi, barang siapa orang yang berinfak di dalam acara maulid Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiki fil jannah, maka orang tersebut akan menjadi temannya Sayyidina Abu Bakar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar mengatakan, man azzama maulidin nabi, barang siapa orang yang mengagungkan acara maulid Nabi, faqad ahyal Islam, maka sungguh dia telah mengagungkan, menghidupkan agama Islam. Sayyidina Utsman mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwati badrin wa hunain, maka dia mendapatkan fadilah seperti orang yang telah menyaksikan perang Badar dan perang Hunain. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, man azama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa orang yang mengagungkan acara maulid Nabi, mengagungkan hari kelahiran Nabi, maka dengan sebab dia membaca maulid Nabi, tidaklah dia akan meninggal dunia, keluar dari dunia kecuali pasti membawa iman. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Insyaallah kita semuanya akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang Mafatihul Ghaib Tafsir Kabir, mengatakan, ma min syakhsin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin, tidaklah seseorang membaca maulid nabi ke atas garam, au burrin atau gandum kalau kita beras, au syai'in akhar atau makanan-makanan yang lain minal makulat, tidaklah seseorang membaca maulid nabi di depannya dihadirkan garam-garam, kemudian gandum atau kalau kita beras atau makanan yang lain, melainkan akan tampak keberkahan di dalamnya. Makanan tersebut akan menjadi makanan yang berkah, dan setiap sesuatu yang sampai kepadanya atau orang yang memakannya maka akan berguncang dan tidak akan tetap, sehingga Allah akan mengampuni orang yang memakannya. Setiap perbuatan yang kita lakukan dengan tenaga makanan tersebut akan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, faman syaraba min dzalikal ma', barang siapa orang yang minum dari minuman yang dihadirkan di acara maulid Nabi, maka Allah akan memberikan kepadanya yaitu alfu nurin wa rahmatin wa kharaja minhu alfu ghullin wa illatin wa la yamutu dzalikal qalb dza yauma tamutul qulub.
kecuali tidaklah orang minum kecuali dari minuman acara Maulid Nabi walaupun satu teguk saja, kecuali di dalam hatinya akan diberi 1000 cahaya dan rahmah, akan keluar darinya 1000 rasa dengki, 1000 penyakit, dan hatinya tidak akan mati ketika hatinya orang-orang mati kelak di hari kiamat khususnya. Dan barang siapa yang waman qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukah fiddah kanat au dhahaban wa khalatatil kadarahim bi ghairiha wa qa'at fihal barakah wa la yaftaqiru sahibuha wa la tabrahu yataha bi barakatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang membaca maulid Nabi kemudian dibaca di depan uang atau di depan dirham yang ditempa baik dari perak maupun dari emas, kemudian hartanya tersebut dicampur dengan dirham-dirham yang lain, maka Allah akan memberikan kepadanya keberkahan, dan orang yang melakukan itu akan terbebas dari dari keadaan fakir, akan terbebas dari kehabisan uang, dan orang tersebut akan menjadi orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita semuanya adakan acara Maulid Nabi dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barun raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dum wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa radallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidata wansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an balatina Indonesia wal Yaman khassatan wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.